Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Berjumpa lagi dengan kami di forum diskusi Kaliporong. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang situasi hangat kali ini. Ada tentang PKI, tentang kesaktian Pancasila, dan yang terakhir tentang batik. Nah, sekarang kita ditemani oleh narasumber kita, sahabat Mas Ruri Mahalui, dan yang merupakan Direktur YSKKI Foundation. Yang selanjutnya narasumber kedua kita dari PK2G, yaitu sahabat Rizky Megawanto. Luar biasa, terima kasih sahabat Megawanto Rizky mau berkenan hadir. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas tentang yang pertama adalah terkait PKI ini. Sepertinya isu PKI sampai saat ini menarik diperbincangkan sampai tidak henti-hentinya, mulai dari beberapa tahun terakhir kali sampai detik ini, apalagi momentum September gitu kan. Sangat hangat sekali ini PKI. Nah, sebetulnya apakah memang isu PKI ini memang seperti diberitakan atau dibahas ini kebangkitan PKI. Nah, ini apakah memang ada kebangkitan PKI itu sendiri memang ada, atau memang itu sebagai atau riuh-riuh atau seperti apa gitu ya? Mohon untuk bisa diperbincangkan lah agar kita ini berbagi pandangan terkait yang rame-rame ini. Mungkin dari sahabat Mas Ruri. Ya, terima kasih Pak Muklis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Tadi pada kesempatan kali ini temanya kita terkait dengan G30 SPKI, kesaktian Pancasila dan batik. Ini memang September. Ketika kita masuk bulan September itu pasti semua media sosial itu ramai membicarakan terkait dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Kita selama ini memang selalu menganggap bahwa komunis ini akan bangkit kembali di Indonesia. Nah, ini kan yang perlu kita pahami bahwa kita sebagai warga negara pada prinsipnya adalah setiap anak yang lahir di wilayah negara Indonesia itu punya hak dan kewajiban yang sama. Dia beragama apapun, dia berideologi apapun, itu dijamin oleh negara. Artinya apa? Artinya kita ketakutan-ketakutan yang dibuat selama ini bahwa komunis akan bangkit dan lain sebagainya, ini sudah tidak relevan di era kekinian. Kita sudah era terbuka, kita sudah era sangat demokratis sekali, di mana semua anak-anak yang lahir di Indonesia, mulai anak tingkat SD dan lain sebagainya, sampai orang-orang dewasa, sekarang sudah bisa mengakses ilmu pengetahuan apapun. Nah, di kita hari-hari ini adalah bahwa kita dihadapkan dengan persoalan yang memang sangat rumit sekali, di mana masyarakat kita dibenturkan dengan hal ideologisasi. Tentang ideologi ini tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Partainya sudah bubar. Nah, ketika masuk bulan September, akhir September, mesti adalah yang muncul adalah isu tentang komunisme. Nah, ini yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana kita anak-anak muda hari ini paham bahwa hal seperti itu penting, itu adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan, tidak bisa dipisahkan dari bagian sejarah bangsa Indonesia. Kalau kita melupakan sejarah itu kita secara otomatis menghapus dari jejak digital sejarah itu sendiri. Maka yang perlu kita lakukan adalah sekarang mengakui bahwa memang ada Partai Komunis Indonesia pada waktu itu, dan hari ini kita tidak perlu ditakut-takuti dengan komunis, kelahiran atau kebangkitan komunis. Ini sangat
di era keterbukaan seperti ini kita masih ditakuti dengan ideologi yang di negara-negara demokratis pun ada ideologi ini gitu. Bahkan dikaji jadi sebuah ilmu pengetahuan gitu. Nah, yang kedua terkait tadi karena kita masih membahas terkait dengan Gestok atau gerakan 30 September ini, bahwa di situ sebenarnya yang terbuka hari ini adalah bahwa akses semua pengetahuan, semua orang bisa mengakses informasi itu di kanal media sosial, bahwa sejarah-sejarah mulai terungkap apa sebenarnya yang terjadi dari peristiwa itu. Yang terpenting dari peristiwa itu adalah anak-anak muda, anak-anak milenial kini harus paham bahwa sejarah itu memang ada, peristiwa itu memang ada. Tapi kita harus berubah, bangsa ini harus berubah menuju kepada arah persatuan. Tidak lagi kita hanya mengarah kepada perpecahan itu tersendiri karena ideologi itu tadi. Maka kalau kita menganggap bahwa ini adalah bukannya mempersatukan, tapi ini adalah memperpecah, nah ini kita harus menghindari. Tapi dengan apa ramainya isu-isu kebangkitan PKI itu sendiri sebetulnya menurut Anda ini bagaimana? Ya makanya sekarang jadikan bulan September ini kita ganti dengan bagaimana komitmen kita adalah membangun sebuah komitmen mempersatukan, tidak lagi menakut-nakuti. Gitu loh. Ini kan yang terjadi adalah menakut-nakuti. Setiap September, setiap tahun pasti yang digaungkan adalah kebangkitan ini dan lain sebagainya. Sekarang kita harus merubah pola itu. Bagaimana kita mempersatukan semua anak bangsa. Nah, mempersatukan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita berada di bawah satu naungan ideologi Pancasila, gitu loh. Nah, ini sudah jelas. Saya kira itu. Nah, ini mungkin untuk terkait dengan G30 SPKI ya. Barangkali fenomena yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait isu PKI yang tiap bulan September pasti booming. Bahkan sebelum Iya. September juga. Iya. Sebenarnya yang harus kita sepakati bersama, pertama adalah kita harus sepakat bahwa PKI itu adalah bagian dari sejarah Indonesia dan itu memang ada. Nah, kemudian Tidak dihapus gitu ya. ya, kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana komitmen pemerintah itu untuk secara terbuka. Artinya mau menflorkan, men-share bagaimana sih fakta-fakta sejarah itu bagaimana. Kemudian seharusnya itu pun juga ada di kurikulum pendidikan. Jadi tidak hanya sekilas kata A, kata B, akhirnya yang terjadi kita tanya ke Google. Nah, di mana di situ kan pasti penjelasannya simpang siur. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Nah, itu harus disatukan. Kenapa kok harus ada di kurikulum? Supaya seperti yang dikatakan oleh Pak Mas Ruli tadi, bahwa era sekarang ini kita harus satu di ideologi Pancasila. Dengan belajar dengan sejarah, maka kita bisa menangkal ideologi katakanlah seperti PKI. Kemudian kita bisa tarik, mungkin kalau misalkan ada khilafah yang mau masuk, lah itu dari sejarah-sejarah itu kita bisa belajar bagaimana, karena tidak bisa dipisahkan pada saat itu karena ada faktor politik juga. Lah itu yang harus kita ketahui bersama. Salah satu contoh yang terbaru, sebenarnya aneh juga bahwa di penerimaan CPNS kemarin itu hampir tidak ada soal terkait sejarah PKI. Nah, yang ada malah peperangan dinasti Umayyah, Abbasiyah. Sebenarnya kan kalau dinasti-dinasti yang terdahulu itu kan cukup tokohnya, itu bagaimana kebaikannya, terus bagaimana mengatur pemerintahannya, tidak peperangannya. Nah, Itu tidak terlibat di tidak terlibat di negara kita. Seharusnya yang iya betul sekali. Jadi intinya itu memang harus pemerintah bisa jujur terkait fakta-fakta yang ada dan yang pernah terjadi pada masa lalu. Saya cukup itu. Nah, dari
G30 SPKI ini berdempetan dengan tanggal 1 Oktober, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Nah, memaknai dari kesaktian Pancasila itu sendiri, menurut Anda bagaimana? Kan apalagi yang tadi sudah dibahas ada perpecahan lah atau apa. Nah, posisi Pancasila yang dikatakan kesaktian Pancasila itu sendiri bagaimana, Bang? Iya, saya kira begini, Pak. Jadi bahwa Pancasila 1 Oktober 2020 ini tetap menunjukkan sebagai kesaktiannya, masih muncul kesaktiannya. Artinya sampai hari ini pun 1 Oktober lewat, 1 Oktober sudah berlalu, beberapa hari yang lalu, Pancasila masih tetap menjadi ideologi berbangsa dan bernegara kita. Jadi artinya bahwa semua anak bangsa menganggap bahwa ideologi Pancasila ini adalah sebagai istilahnya kalimatus sawa. Ini kan menarik gitu. Menarik ya. Di mana bahwa ini adalah konsensus bersama. Nah, konsensus bersama antar ideologi yang banyak itu dengan agama-agama bahkan. Ini konsensus bersama dengan institusi sebuah agama. Ini bersatu padu dalam sebuah ideologi yang namanya Pancasila. Nah, di sini sekali lagi bahwa ini menunjukkan Pancasila semakin sakti dan semakin diterima. Nah, yang perlu kita hari ini refleksikan bersama adalah bagaimana di tengah-tengah masyarakat anak-anak yang sudah milenial melihat Pancasila konteks kekinian. Apakah hanya sekedar hafalan atau bagaimana aplikasi dalam kehidupan? Bahwa anak-anak milenial melihat Pancasila sebagai rule of the game atau istilah sebagai cara pandang hidup, dia harus mengaplikasikan bahwa melihat tetangganya yang beda agama, dia harus memperlakukan sama setara dengan dia yang sama agama. Artinya apa? Tidak boleh lagi ada diskriminasi dalam proses kegiatan kemasyarakatan. Karena prinsipnya kan semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, di Pancasila ini hampir seluruh dari sila ke-1 sampai sila ke-5 saling terkait. Ini kan nilai-nilai yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilepaskan. Bisa diterima semua kalangan lah. Iya, tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak bisa dipisahkan artinya. Ini terutama Pancasila ya. Jadi Pancasila ini semakin menunjukkan kesaktiannya. Bahkan semakin terus digosok dengan isu G30 SPKI dan lain sebagainya, semakin sakti. Semakin menunjukkan kesaktiannya. Artinya apa? Artinya lagi-lagi bahwa Pancasila teruji. Ada penculikan jenderal dan lain sebagainya sampai dengan proses kita menjadi negara serikat, pernah menjadi negara ibu kota negara pindah ke Jogja, pindah ke Sumatera, tapi tetap kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Indonesia ini sekarang bersatu di bawah Pancasila. Ini kan luar biasa. Ini yang menunjukkan sebenarnya kesaktian Pancasila. Anda dari luar daerah, ini dari luar daerah, kita bersatu, bertemu. Kita tidak pernah mempertanyakan Anda dari mana asalnya atau daerahnya atau Anda bahasanya apa. Artinya kita satu, tetap toh kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya kira ini yang perlu kita sampaikan bahwa hari ini Pancasila adalah tetap sebagai ideologi pemenangnya, itu semakin sakti. Semakin sakti. Saya kira ya, tak terkalahkan. Yang ingin ditambahkan terkait dengan bersamaan dengan kesaktian Pancasila ini. Sebenarnya sudah jelas bahwa Pancasila itu sakti. Sakti ya? sakti sekali dan sangat tidak tergoyahkan. Yang menjadi pertanyaan itu kan seperti yang dikatakan yang awal tadi, kembali lagi ke awal, banyak sekali isu-isu seakan menakut-nakuti. Lah, padahal kan kita sudah jelas bahwa Pancasila itu sakti selama kita berpegang teguh terhadap pedoman di Pancasila 1 sampai 5. Ya sudah, kita sudah selesai sebenarnya, di situ sudah selesai. Kita tidak memandang bahasanya apa, etnisnya apa, rambutnya apa, terus ras, suku dan sebagainya lah. Karena kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak perlu lagi lah diributkan seperti itu. Karena memang sudah jelas Pancasila sakti dan menjadi pemenangnya. Itu sudah jelas. Nah,
Ini kan juga yang bergandengan antara tanggal 30 gerakan 30 SPKI gitu kan, terus berlanjut lagi kesaktian Pancasila. Tapi selanjutnya juga ada hari yang merupakan ini bagian dari identitas bangsa kita, gitu kan, Hari Batik Nasional gitu kan. Nah, sebetulnya batik itu sendiri sebetulnya batik sebagai identitas itu, apakah memang batik ini bisa dijadikan salah satu budaya Indonesia yang bisa mempersatukan gitu kan, karena sampai ada Hari Batik Nasional gitu. Nah, seperti apa perkembangan batik atau bahkan pandangan saat ini di masyarakat tentang batik ini? Mungkin bisa diungkapkan atau pandangannya terkait batik nasional. Ya, sekali lagi bahwa ini menunjukkan bahwa identitas kita ini diakui secara dunia kan. Ini batik ini kan 2 Oktober 2018 ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Nah, warisan budaya. Wah, ini sekarang Anda pakai batik, Anda juga pakai batik, saya juga pakai batik gitu. Artinya batik ini nyaman digunakan di tempat, di forum pertemuan manapun gitu loh. Tanpa mengenal bahwa batik ini selama ini identik umpamanya untuk kondangan umpamanya atau acara-acara formal. Tapi kan sekarang sudah beda. Bahwa batik itu sekarang sudah menjadi gaya ya kan, jadi fashion. Jadi sudah berbagai macam batik. Ini batik Madura ini. Saya pakai batik Madura. Oh iya. Ya, jadi Madura, ini jadi batik Madura ini. Intinya apa? Bahwa dengan adanya batik diawali dengan proses ada G30 SPKI, terus ada Hari Kesaktian Pancasila. Nah, batik ini yang perlu kita lestarikan sebenarnya, batik ini. Ini yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman milenial bahwa batik ini salah satu sarana untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Pancasila itu semakin sakti. Gitu. Karena apa? Batik dari berbagai macam daerah pasti coraknya beda. Ya. Bapak dari Singkawang ya kan, ini dari Gunung Kawi ya kan, nah, saya dari Pajajaran kan. Jadi ini kan berbeda sekali, batik dan nyaman gitu loh, digunakan di forum-forum non formal pun digunakan. Artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dengan aneka corak batik itu mencerminkan masing-masing daerah. Tapi bukan berarti corak batik itu mencerminkan perbedaan. Justru disitulah mencerminkan keunikan. Keunikan itulah yang menjadi bahwa ini ciri khas yang memang dirangkum dalam satu konsep Pancasila tadi itu. Ini menunjukkan semakin sakti lagi Pancasila. Artinya bahwa batik sekarang dianggap sebagai pakaian yang bisa melampaui zaman ya, dibandingkan dengan pakaian-pakaian yang lain umpamanya gitu, yang dari luar negeri umpamanya, atau dari pakaian-pakaian dari Timur Tengah itu kan. Tapi batik ini dipakai dimanapun, saya kira sangat pas gitu. Anda mungkin dipakai ibadah, dipakai untuk kegiatan apapun itu nyaman gitu loh, batik itu. Inilah yang saya kira perlu kita bersyukur bahwa kita punya batik, dan batik ini adalah sebagai sarana media yang mempersatukan. Sekali lagi bahwa ini yang mempersatukan kita. Dengan cara fashion pun di bangsa kita diatur. Bahkan sampai makanan dan lain sebagainya, aneka makanan yang ada itu adalah sebenarnya adalah ciri-ciri khas dari daerah yang itu kita dipersatukan di situ, bahwa ada cita rasa Nusantara umpamanya. Orang Indonesia tidak suka atau belum makan apabila belum makan nasi umpamanya. Tapi kalau di Eropa cukup makan roti umpamanya, atau di Timur Tengah cukup makan kambing, gulai dan sebagainya. Nah, di Indonesia Anda apapun jenis yang ada di Nusantara ini hampir semua adalah enak-enak semua, masing-masing daerah. Itu makanan ya. Ini apalagi batik. Batik ini yang kita mungkin coraknya beragam, dan disitulah yang saya kira menjadikan kita bersyukur bahwa bangsa ini dengan aneka macam batik, hiasan batik dan motif batik dengan yang sangat beragam, ini menjadikan kita semakin mempersatukan, semakin makin kenal dengan daerah lain gitu loh. Jadi
semakin akrab dengan daerah lain gara-gara kita bisa mengenal dari corak dan motif batik. Saya kira seperti itu mungkin terkait batik. Cukup menarik sebenarnya. Kemarin sempat juga perbincangan tentang setelah ada upaya penggoyahan Pancasila, kemudian muncul kesaktian Pancasila, kemudian ada Hari Batik. Nah, memaknainya seperti apa kalau seperti itu? Yang pertama ada upaya penggoyahan Pancasila, kemudian ada terbukti bahwa Pancasila itu sakti. Kemudian cara menjaga kesaktian itu ya kita mencintai produk dalam negeri. Salah satunya baik budaya maupun yang lainnya. Artinya apa? Secara simbolik itu memang Hari Batik, tapi di balik itu sebenarnya masih banyak yang lain. Nah, jadi misal kita menyintai bagaimana makanan tradisional dan sebagainya. Itu salah satu wujud kita menjaga Pancasila agar tetap jaya, agar tetap sakti. Jadi jangan, karena di era sekarang kebanyakan kan untuk anak-anak milenial kalau tidak dari luar nggak suka, tidak modern. Nah, padahal apa yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat banyak dan menjadi banyak pilihan. Kemudian bisa menjadi tren yang melebihi budaya-budaya dari luar. Sepertinya seperti itu. Ya, terima kasih untuk penyampaiannya dari sahabat Mas Rory dan sahabat Rizky. Menarik sekali sebetulnya, tapi karena memang kita harus membatasi waktu. Jadi pemirsa, bahwa dari 3 segmen tadi kita pembahasan bahwa dari ada momen 30 SPKI gitu. Nah, itu kita berharap bahwa memahami bersama bahwa adanya gerakan 30 SPK itu adalah nyata, fakta. Sehingga kita memaknainya adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dielakkan. Namun bagaimana kita menerima fakta itu, kita harus mengkaji dan mempelajari fakta-fakta itu sehingga kita tidak mudah dipermainkan atas isu-isu PKI. Nah, kita harus cerdas untuk itu. Yang selanjutnya adalah kita setelah hari itu adalah 1 Oktober Kesaktian Pancasila, bahwa ditumpasnya gerakan 30 SPKI menunjukkan bahwa itulah kesaktian Pancasila. Dengan adanya Pancasila itu bisa ditumpas gerakan itu. Nah, bukti selanjutnya implementasi selanjutnya adalah lahirlah budaya-budaya yang bisa kita akui, kita terima. Salah satunya adalah batik. Batik ini asli budaya Indonesia dan produk Indonesia. Maka dari itu kita tetap pada satu bingkai, yaitu pada bingkai Pancasila. Kita bersatu bersama menjaga negara kita, kesatuan Republik Indonesia di bawah ideologi Pancasila. Maka dari itu mari kita cerdas dalam menerima informasi dan tetap cintai produk-produk Indonesia. Dari saya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Muhlis El-Fahri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.